Halo smart people, selamat pagi. Lama tak jumpa. Saya akhir-akhir ini disibukkan dengan kesibukan pribadi yang mungkin tidak sempat dan tidak pantas untuk saya tunjukkan. Nah, saya berpikir tidak baik saya tidak menyelesaikan apa yang telah saya mulai. Jadi saya bingung harus memulainya lagi dari mana. Nah, saya hanya berpikir kita mulai dari yang ringan-ringan saja. Pagi ini kabut tebal, barusan telah selesai turun hujan. Sekarang masih rintik-rintik sedikit demi sedikit. Tuh, masih terdapat genangan pada jalan. Tidak lupa saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu ada nilai positif dan hal yang mungkin bisa menjadi referensi dalam setiap video yang saya upload. Pagi ini kalau cuacanya mendukung, insya Allah saya akan mengaplikasikan pestisida pada budidaya bawang daun. Tapi seperti yang Anda lihat, kabut, hanya saja tidak turun hujan, itu bisa dipaksakan. Kalau misalkan hujannya deras, ya kita cancel, mungkin bisa siang atau sore hari. Nah, tuh bersama kawan SD saya. Tuh persiapan, sudah mulai. Oke smart people, kita berangkat dulu ke tempat tujuan. Sampai jumpa di sana. 2 minggu tak terasa berlalu, jadi saya tidak tahu tanaman yang saya dan kakak saya tanam seperti apa. Dalam artian posturnya, penyakit, hama, OPT lah, kondisi tanah dan lain sebagainya. Jadi kita mulai lagi dari awal. Karena seperti yang saya katakan di awal video, akhir-akhir ini saya sibuk dengan kesibukan pribadi. Nah, kali ini saya kembali menganalisa sambil menyemprot tanaman. Pada kubis juga saya tidak tahu kondisinya seperti apa. Bawang daun juga. Kita mulai dari yang paling dekat, di bawang daun saja dulu. Kita analisis dulu. Sambil kawan saya menyiapkan peralatan air. Nah, sudah mulai turun hujan kembali. Gerimis, tak apalah, bisa kita paksakan. Tapi kalau hujannya deras lagi, kita cancel. Tunggu sampai reda kembali. Nah, kita mulai analisa. Nah, ini kondisi bawang daunnya sekarang. Nah, oke. Kita ambil sampel beberapa helai daun bawang saja. Jelas ini terdapat masalah pada bawang daun yang saya dan kakak saya budidayakan. Ini bisa terjadi karena beberapa faktor, tapi jelas penyebab utamanya adalah kurangnya unsur hara pada tanah atau kurangnya suplemen makanan yang ada dalam tanah, baik itu pupuk dasar ataupun pupuk NPK seperti nitrogen, potasium, dan kalium. Itu jelas. Ciri fisiknya adalah seperti ini. Pertama, daun kuning pada beberapa pucuk. Nah, seperti ini. Ini jelas tuh. Yang kedua tuh, masih tentang seputar mudah menguningnya si daun bawang, helai-helai daun bawangnya tuh. Ini jelas. Tuh. Ini juga bisa disebabkan tidak efektifnya pestisida yang dipakai, baik pestisida kontak, bersifat fungisida ataupun fungisida sistemik. Jadi tidak sesuai. Hasilnya seperti ini. Tuh. Tuh. Jelas. Ini kurang unsur hara, baik pupuk dasar, pupuk NPK, dan tidak tepatnya pengaplikasian pestisida.
Tuh, ini kuning. Ini biasanya kurang kalium dan potasium. Bisa juga karena keracunan obat, tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi hasilnya seperti ini. Kuning. Kurang unsur hara. Itu analisa saya yang pertama. Nah, baru pertama kita awasi dulu, cermati dulu. Jangan terlalu terburu-buru berspekulasi, tapi itu hanya dugaan sementara. Karena ciri fisiknya demikian. Sekitar batang keras tuh. Keras. Tuh kawan SD saya sudah mulai mengaplikasikan adonan pestisida yang akan diaplikasikan. Nah, itu baru dugaan sementara saya karena jujur kemarin harga bawang daun anjlok. Jadi saya tidak serta-merta memberikan pengaplikasian dan pakan yang cukup atau seimbang dikarenakan saya mau memperlambat daya tumbuhnya. Ditambah dengan kurangnya pengawasan. Naon maneh? Pengawasan. Karena saya tinggalkan dengan kesibukan saya pribadi. Nah, alternatifnya adalah kita bisa mengaplikasikan yang pertama sebelum memasuki tahap pengaplikasian pestisida, yaitu pengaplikasian pupuk kimia atau pupuk NPK. Jenisnya bebas, yang penting sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dengan tanaman. Jika terdapat demikian, kita bisa mengaplikasikan pupuk NPK yang seimbang. Salah satunya mungkin bisa menjadi alternatif pupuk Ponska kalau untuk bersubsidinya yaitu 15, 15 dan 15, ataupun non subsidi dengan merek dagang yang variatif. Bisa Mutiara Loying, bisa pupuk Mutiara Yaramila ataupun NPK Merauke, Tawon dan lain sebagainya. Yang penting seimbang dengan dosis yang bisa ditinggikan, yaitu 10 sampai 15 kilo per satu patok atau 25 tumbak. Nah, itu dosisnya kita tinggikan dulu. Nah, dibantu dengan pengaplikasian pestisida yang boleh dibilang tepat guna, tepat sasaran, dan tepat dosis saja dulu. Tuh, kita sedang melakukan pengaplikasian pestisida. Kita adonkan terlebih dahulu, sedang dibuka. Tadi dimulai dengan mankojeb. Mana mankojeb? Coba naon teteh? Bahan aktif Propinep, punyanya Bayer, merek dagang Antrakol. Satu yang saya suka dari fungisida ini, dia memiliki zinc. Nah, dalam buku pestisida, nah bagi smart people semua, semakin banyak tanda plus pada kandungan bahan aktifnya, itu semakin baik. Tuh. Kita adonan. Itu kurang lebih ini 14 ml. 14 ml. Senasok. Nah, setelah kita menggunakan tadi Antrakol, kemudian ada Kudanil, kita pakai sistemik tadi kami startop. Tuh. Ini antibun yang lumayan bagus. Sok. Cenah diajar ngajelaskeun si kakak. Ini biar jaga-jaga. Biar jaga-jaga. Sangat ekstrim sekali. Mana endek milu ngajelaskan? Saya juga Ropral. Ropral tuh. Lebih baik jaga-jaga daripada. So. Kemudian setelah ini kita gunakan perekat di akhir. Perekat di akhir. Pakai perekat di akhir. Perekat di akhir. Di awal. Karena ada sebagian para petugas lapangan dari berbagai perusahaan Tuh. menganjurkan juga memakai perekat di akhir. Setelah kita mencampur sintek dan kumis. Kita gunakan 30. Jadi antara perekat
dan pestisida itu ibarat kopi dan rokok, nyambung. Satu sama lain saling melengkapi lah. Sampai betul-betul bumi dan inseknya itu tercampur secara merata. Nah, itu yang penting. Kita masukkan ke tangki. Kedengeran tak? Enggak. Tuh, si kakak ngomong. Enggak tahu ngomong apa. Nah, sekarang si Usur memasukkan. Oke, saya ulas kembali. Jadi pencegahan secara pengaplikasian pestisida kami memakai beberapa bahan aktif. Untuk kontaknya kita memakai 2 bahan aktif. Yang pertama klorotanil, merek dagang Kudanil tuh, Kudanil. Itu kontaknya. Yang kedua, kita menggunakan bahan aktif Prepineb punyanya Bayer. Tuh. Satu yang saya suka dari ini adalah tanda plusnya ini. Nih, tanda plus. Nah, itu untuk fungisida kontaknya. Sedangkan fungisida sistemiknya saya memakai Amistartop punyanya Bayer. Tuh, berbahan aktif azoxystrobin dan dipeconazole. Karena seperti yang saya katakan, si bawang daunnya ini kurang unsur hara. Nah, ini bisa jadi alternatif karena sudah ada zat pengatur tumbuh. Fungisida sistemik bersifat protektif yang lainnya adalah nih Ropra. Tuh. Untuk insektisidanya saya pakai Kurakron, masih 1 paket. Sama ini. Itu perkat. Oke lah. Tidak perlu saya jelaskan lebih rinci. Nanti kita buat sambil berjalan. Tuh, langsung diaplikasikan. Walaupun dalam keadaan hujan, air kita memakai air bersih. Tuh. Tuh. Air bersih dari MCK. Saya tidak memakai air ini lagi. Kenapa? Supaya pH airnya terjamin. Nah, sedang dilakukan pengaplikasian penyemprotan. Ini upaya pertama saja dulu sambil kita awasi, cermati, dan kenali. Oke Smart People, semoga kurang lebih apa yang saya tunjukkan atau saya katakan pagi ini sedikit bisa membantu para petani pemula seperti saya di luar sana. Keterangan lebih lanjut silahkan follow Facebook, IG, dan Twitter Yosep Malik. Nanti kita bisa sharing-sharing baik di kolom komentar maupun di kontak yang sudah saya katakan tersebut. Saya mau lanjut bekerja, semoga selalu ada nilai positif dan hal yang mungkin bisa menjadi referensi kawan-kawan Smart People, petani semua yang ada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa lain waktu dan lain video.